saya itu kan tanpa kerja saya bisa, itu tanpa usaha saya, tapi saya berharap uang itu jadi naik, tapi Tuhan tidak berkehendak lain, jadi itu ya hilang, hampir seseorang nggak tahu, ada yang kena, kalau ada yang nggak tahu, ya jelas sudah terima itu salah kita. Oke, udah ngerti. Ya, terima kasih. Salah satu lagi, saya bilang ada satu lagi, salah hati-hati jangan nyimpen uang. Uang itu disuruh diputar sama dalam bisnis Anda. Kalau enggak uang itu akan diambil kan. Nanti uang Anda di saving akan hilang. Itu hati-hati. Oke. Jadi harus dalam bentuk bisnis. Ya, jadi hati-hati itu kata kunci penting. Hati-hati. Ya. Ada plusnya. Trading itu kalau yang cerdas bagus. Trading itu dia mainin uang kita skor, dia trading kan, dia pasang saham di sini, dua saham ini, ya ada, tapi ada yang kalah. Ya nggak tahu banyak atau enggak ya, tapi ada yang kalah. Ya kenapa kalah? Ya bodoh aja memang kalah, memang bodoh. Tapi kalau yang pintar-pintar, ya mendatangkan kebaikan nih sesama anak Tuhan nih, dia bikin kelompok komunitas, bikinlah trading gitu kan. Misalnya pakai deal. Teman-teman, gue bikin trading nih, gue ini pada percaya pakai tidak, gue cuma naruh $100 dulu yang ada nih 100, yang satu langsung berani cecek, yang satu berani cepat, dia mainin gue, ternyata pinter dia mainnya, menang terus, senang gak? Puji Tuhan menang terus, pakai, kita doain lagi pakaiin, tambahin lagi yang 2.000 jadi 3.000, yang 10.000, dia ternyata pinter mainnya, ya kan? Puji Tuhan gak kita? Puji Tuhan. Ya, nah, tapi waktu-waktu dia bisa kalah nggak? Puji hantu. Bisa. Bukan haleluya lagi, bukan haleluya, halilintar. Betulnya. Kalah, bisa nggak kalah? Bisa. Namanya manusia. Iya. Ya, terus ada robot yang naruh apa pasti menang. Sebab kalau dia turun, dia langsung tahan kita punya uang. Ada robot yang dibikin sistemnya. Iya. Perhatikan nih, robot nih. Ini lagi rame robot. Mesin robot penghasil mesin uang kan orang tujuannya mau kaya sih. Ya, nah ini hati-hati ya, karena mau kaya sih, kalau nggak kaya langsung bunuh diri lu. Karena lu pikir kekayaan adalah jawaban ya. Jadi mesin robot uang itu ya, itu diatur diprogram kalau dia lagi saham lagi turun, dia tahan, kita nggak bisa apa gitu loh, nggak bisa rugi apalah. Nah, kalau lagi untung dia jalanin aja on off. Ternyata satu kali error, namanya AI error. Kayak otak kita aja pada banyak yang error, apalagi udah jam 4 ya udah pada mulai error nih ya kan. Mesin juga bisa error, tahu-tahu dia bisa drop, bisa hilang duitnya. Siapa yang tanggung? Itu kan bank, itu kan bukan CBC kan, bukan bank kan, ya rugi salah sendiri. Nah ini bukan soal dosa apa nggak dosa, hikmat atau kurang berhikmat. Makanya penting. Amsal 4 ayat 23. Coba bacain lagi cincin cepet ya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 kok, Amsal ya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Harus wise, waspada, hati-hati. Karena kalau kamu punya hati yang selalu waspada, dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kamu ngeflow, ngalir hidup kamu. Hidup itu berpancar, berbuah-buah. Kata kuncinya waspada. Jagalah hatimu. Dari ini itu harus dijaga baik-baik. Disitulah hidup mulai berbuah-buah. Artinya pun begitu ayat itu. Ya. Jadi ini itu oke, kita perlu tahu ceramah kayak gini. Kita perlu tahu, jangan sampai nggak tahu kata orang, mesti belajar, perlu tahu supaya kita bisa lebih bijaksana. Itu poinnya. Ya. Seandainya Anda pikir mau juga ke sana, tapi memang itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, punya hati itu, ya udah. Tapi tujuannya harus ditetapkan dengan sungguh-sungguh apa tujuannya. Ya. Jadi kembali, jangan greedy, ya. Nah, kita terusin ini satu lagi ya. Jadi saya mau tutup dengan ini teman-teman, karena udah lewat waktu ya. Ingat, hasil ciptaan Tuhan tetap
tidak terduga. Ya, misalnya AI kan hebat sekali tuh, ya. Tapi yang namanya ciptaan Tuhan, AI kan bukan ciptaan Tuhan. Ayo kita selesaikan dulu ya, dengan tenang, cepat akan selesai ya. Nah, AI kan bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ya kita nih manusia, otak masih tetap tidak terduga. Otak kita ini yang walaupun kecil, kalah cepat sama komputer, bodo amat lo mau cepat mau urusan lo, pokoknya ini otak gua, ini ciptaan Tuhan, masih tetap tidak terduga kemampuannya, cara kerjanya, dan bagaimana otak ini malah bisa dipakai untuk menyembah Tuhan. Robot gak bisa, walaupun buatannya cerdasnya, dia gak bisa dipakai untuk menyembah Tuhan, gak ada rohnya. Hasil ciptaan Tuhan tetap tidak terduga, gak ada yang bisa mengukur. Hebat. Hargai otak Anda ya, jaga otak jangan sampai kebentur ya. Kalau lagi marah-marah jangan ngebenturin otak orang ya. Kepala jangan dibenturin, kesian ya. Tuhan berada di atas segalanya. Ini mesti kita pegang. Segalanya itu bukan Tuhan. Mau kita bilang, oh ini hebat, dia bukan Tuhan. Jangan depend on that. Tuhan di atas segalanya. Jadi kalau kita dalam hidup ini consistently pegang Tuhan dengan baik, jangan ragu-ragu apapun juga. Saya bilangin begitu. Tapi jangan bodoh, jangan lugu, mesti pintar. Bagaimana untuk jadi pintar? Cari tahu, berkomunikasi, berkolaborasi, kasih informasi satu dengan lain, jangan ego. Itulah kita membangun community di zaman era VUCA ini. Jangan sendirian. Ya. Kalau tahu di mana ada yang mendatangkan kebaikan, kita kasih tahu di situ ada kebaikan. Yuk kita kasih tahu gimana dapetinnya. Share ilmu, sharing knowledge, sharing apa yang ada tahu, supaya kita lebih bisa jaga-jaga hati-hati. Jangan terlalu bodoh, jangan terlalu pintar juga. Ya. Kedua, prinsip iman nomor 2, teknologi tidak bisa menggantikan dinamika emosi dan intuisi manusia. Ini emosi kita sama intuisi ini ciptaan Tuhan. Itu nggak bisa diukur nggak bisa dirasain kalau itu robot. Ya. Misalnya Anda datang ke robot yang pintar sekali, terus, bot, aku ini depresi loh bot. Dalam banget depresinya. Depresi bisa dibantu dengan memakan obat antidepresan. Ya ampun. Ya. Tapi kalau Anda datang ke konselor, pendeta, dia tanya, apa yang membuat kamu depresi? Saya lihat kamu nangis. Kenapa kamu sampai nangis? Robot mana bisa lihat air mata kita? Ya kan? Tahu nggak, saya ujian master, jadi Master Certified Coach International, terpusatnya di Kentucky itu, setengah mati lulusnya itu kayak seorang PhD, ujian seorang PhD. Tahu nggak, saya harus bisa dengerin klien saya dan melihat gestur klien saya sedemikian rupa. Misalnya dia tiba-tiba dia garuk-garuk kepala, kadang-kadang dia suaranya bisa meninggi, itu harus dinotis. Saya dengar Anda tadi mengatakan ini dengan nada lebih tinggi dari sebelumnya. Apa perasaan kamu tadi? Saya marah Pak. Seberapa dalam marahnya? Digali. Apa yang membuat kamu betul-betul marah? Ini ada lagi, ini lagi, ada lagi, ini dari semua ini mana yang paling membuat kamu marah? Nangis dia, karena dia tahu ini yang paling dia bisa sebutin. Kalau nggak ada konselor dia nggak tahu kalau dia dibikin marah oleh ini. Konselor akan bantu dia. Oke, kamu aware, kamu dibikin marah oleh karena ini. Mari kita bikin perdamaian. Mari kita bikin rekonsiliasi. Kalau kamu udah tahu yang membuat kamu marah adalah ini. Selama ini kamu pikir marah-marah tapi kamu nggak tahu yang mana. Mungkin ini, mungkin itu juga enggak. Robot mana bisa ngomong kayak begini? Waktu klien saya misalnya nangis walaupun nggak kelihatan ngalir. Maaf, saya tadi menangkap waktu Anda ngomong, mata Anda berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Malah itu malah nangis. Merasa terkonfirmasi bahwa ada orang yang melihat dia lagi susah. Thank you, dia mau bilang thank you. Kamu ngerti bahwa saya lagi nangis. Banyak orang yang lihat mata saya berkaca-kaca, malah saya dimarahin. Karena kecil lo, cengeng.
bisa juga begitu. Jadi kalau konselor yang terlatih, air mata setitik aja dia bisa perhatiin. Makanya waktu mau listening aja dia harus perhatiin matanya juga, tangannya, kalau lagi gigit kaki goyang-goyang. Hal yang kecil harus diperhatiin, karena di situ menggambarkan apa yang sedang terjadi pada jiwanya. Terus di-address isu itu, lalu ditanyakan what happened. Tell me, gini-gini. Can you tell me more? Oh iya, gini-gini. Tell me more about that. Ya, what happened? Sampai akhirnya ketemu paling bawah. That's healing. Healing terjadi mulai dari situ. Itu harus dilatih. Robot kagak bisa. Jadi pujilah Tuhan ya, yang menjadikan kita ini berfungsi menurut yang Tuhan inginkan. Terakhir, teknologi dan robotik hanya sebuah instrumen. Instrumen, perhatikan ya. Gunanya bergantung pada tujuannya. Jadi kalau ada orang tujuannya jahat, bisa nggak pakai AI? Bisa. Ya, nih saya puterin ini ya, video sebentar ya. Rada lama downloadnya, sebentar ya. Mudah-mudahan jalan. Ini dapat dari WA orang sih, nggak ada di YouTube. Maaf sebentar, ini dia nge-downloadnya agak lama, saya lupa download sebelumnya. Sebentar ya, saya pakai bantuan gadget saya satunya. Heboh, pria di Cina tertipu 9,1 miliar dan penipu menggunakan teknologi AI dalam melancarkan aksinya. Jadi dengan teknologi AI ini saat video call, penipu bisa merubah wajah mereka sesuai yang mereka inginkan. Suaranya persis, bibirnya persis, wajahnya persis yang mereka inginkan, dan gerakannya pun bisa diatur oleh penipu ini saat video call. Ngeri sekali. Kejadian ini memang baru terjadi di Cina, tapi saya yakin dalam waktu dekat teknologi ini akan masuk di Indonesia dan penipu akan menggunakan cara-cara ini untuk memperdayai para korbannya. Nah, bayangin aja kalau kamu tiba-tiba nanti dapat telepon video call dari artis, ya, mukanya mirip artis tersebut, bibirnya mirip, gerakannya sesuai yang kamu inginkan, jangan langsung percaya, karena dengan teknologi AI ini kita bisa membuat muka kita menjadi muka siapa saja. Mau jadi muka presiden, mau jadi muka artis, jadi teman kita bisa merubah apapun dengan teknologi ini. Makanya hati-hati kalau ada video call dari artis yang ngasih hadiah, yang ngaku-ngaku ngasih hadiah, tapi ujung-ujungnya minta duit, ujung-ujungnya minta hal-hal yang gak masuk akal, sudah lupakan dan gak usah diterusin, gak usah ditanggepin, karena dengan teknologi AI ini kedepannya akan banyak banget penipu yang menggunakannya untuk penipuan. Hati-hati ya, semoga bermanfaat dan waspada. Hati-hati ya. Oke, kita berdoa ya. Waktu sudah lewat dari schedule. Banyak yang mungkin mau pulang, ada perluan, ada yang mau masak dan sebagainya. Kita tutup lah. Apa ada yang dituju? Udah. Belum ada, saya tutup aja ya. Bapak, Engkau mengizinkan kami tinggal di dunia ini yang penuh dengan tantangan, ancaman juga bahaya, penipuan sana sini. Biarlah Tuhan ajar kami tiap hari tambah bijaksana. Dan di antara kami, saudara-saudara seiman,
Hendaknya Tuhan terjalin kekompakan satu dengan yang lain, saling berbagi ilmu, berbagi sharing informasi, saling menjagai, saling menuntut, saling memberkati, yang lemah dikuatkan, yang negatif diberikan hal-hal yang baik-baik. Semuanya agar kami terus bertumbuh bersama, karena kami ada di dalam kasih karunia Allah Kristus Yesus yang sudah mati untuk kami. Tuhan, mari Kau rapatkan barisan di antara kami orang percaya, tidak peduli dari gereja mana, tidak peduli dulu dari mana, tapi rapatkan barisan. Kami ingin membangun kerajaan Tuhan yang baik, yang benar untuk anak cucu kami. Jadi kami dapat diingat bahwa kami telah memberikan warisan yang mulia bagi mereka. Bukan untuk kami. Kami sebentar lagi akan lewat. 10 tahun, 20 tahun kami akan tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kami hendaknya bisa memberikan warisan yang mulia, yang nobel kepada anak cucu kami. Tuhan, pakailah gerejamu di sini atau gereja teman-teman sahabat yang ada di sini, semuanya boleh melihat hidup ini untuk melayani Tuhan, hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan, hidup ini untuk memberkati bangsa negara, hidup ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama. Ini doa kami serta hidup kami semua yang di sini, semua yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, kekuatan tubuh, sukacita di bawah di tengah-tengah pekerjaan, tidak ada yang mengeluh. Tuhan pimpin mereka, enjoy dengan pekerjaan walaupun berat, harus menggunakan banyak fisik. Tuhan tambah-tambahkan apa yang kurang, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menopang dan berpihak bagi kami jikalau kami mau berpihak pada Tuhan. Dengan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Thank you.